Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya takdimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan, Ibu Ismatul Izza MPD, serta yang saya cinta kasihi kedua orang tua saya. Tak lupa pula teman-teman yang selalu dirahmati Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi perubahan dalam pengembangan pendidikan untuk meningkatkan daya saing di sekolah SMP SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Nama saya Naili Inayah Firdausia dari program studi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Perubahan yang diampu oleh Ibu Ismatul Izza MPD. Dalam PPT ini terdapat beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Dalam PPT ini ada identitas jurnal, yang mana jurnal ini ditulis oleh Septi Prasetyaning Tias. Jurnalnya yaitu dari Jurnal Muslim Heritage volume 4 nomor 2, tahun terbit pada bulan November tahun 2019. Yang mana lembaga yang diteliti di sini adalah SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Lokasi lembaga berada di Jalan Niken Gendini nomor 98, Pelampitan Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Di poin selanjutnya ada latar belakang inovasi, yang mana latar belakang inovasi ini maksudnya alasan kenapa diadakannya inovasi dalam sebuah lembaga, yaitu SMKN 1 Negeri Jenangan Ponorogo. Jadi latar belakangnya adalah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya sebuah lembaga pastinya memiliki tujuan atau memiliki visi misi menjadi lembaga yang bermutu, dan itu pastinya menjadi impian sebuah lembaga. Dengan bermutunya lembaga pendidikan akan mempengaruhi tingkat daya saing sebuah lembaga pendidikan. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh lembaga pendidikan untuk dapat memenangkan persaingan sebagaimana di atas adalah dengan menjunjung tinggi penerapan inovasi. Jadi sebuah lembaga ketika ingin meningkatkan daya saing, ingin meningkatkan mutu entah mutu sekolah akreditasinya, mutu pendidiknya, dan mutu peserta didik, pastinya itu harus menerapkan sebuah inovasi. Apa itu inovasi? Pengertian inovasi dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengembangan pemanfaatan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengamatan untuk menciptakan atau memperbarui sebuah produk, baik itu produk yang dimaksud adalah produk dalam bisnis atau produk dalam suatu lembaga, proses atau sistem yang baru. Jadi kalau dalam sebuah bisnis itu kan produknya
itu kan yang inovasi adalah produknya. Sedangkan kalau dalam lembaga bisa sistemnya atau prosesnya atau strateginya dalam kegiatan belajar mengajar atau manajemen sekolah. Jadi latar belakang diadakannya inovasi untuk meningkatkan daya saing agar menjadi sekolah yang bermutu. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai proses pengembangan inovasi. Di sini dijelaskan ada 3 tahapan dalam pengembangan inovasi pendidikan di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Yang pertama, tahap pertama adalah melakukan inisiasi, mobilisasi, atau adopsi. Tahap yang kedua adalah melakukan implementasi, dan tahap yang terakhir adalah kontinuasi. Pada tahapan pertama yaitu melakukan inisiasi. Apa itu inisiasi? Inisiasi merupakan proses pengawalan atau memulai perubahan. Tahapan ini mencakup proses keputusan untuk meneruskan perubahan. Fase ini sangat penting, jadi fase inisiasi itu sangat penting karena merupakan langkah awal yang strategis. Tahapan inisiasi sendiri memiliki 3 subtahap, yaitu pengetahuan dan kesadaran, pembentukan sikap terhadap inovasi, dan pengambilan keputusan. Jadi ketika seorang manajer lembaga atau pengelola lembaga ingin melakukan inovasi, hendaknya memahami dulu apa itu inisiasi dan apa saja tahapan-tahapan yang ada dalam inisiasi tersebut. Sebelum kita menginovasi, kita memahami dulu tahapan-tahapan yang ada dalam inovasi sebuah lembaga. Pada tahap pertama, yaitu tahap inisiasi, kan ada 3 subbab. Subbab yang pertama adalah langkah pengetahuan dan kesadaran. Proses inovasi diawali dengan adanya pengetahuan yang dimiliki oleh para penerima inovasi. Pada tahap permulaan atau permunculan gagasan ini, proses inovasi dilakukan dengan meminta masukan dan mengumpulkan gagasan inovatif dari orang-orang yang ada dalam organisasi. Jadi pada tahap inisiasi ada langkah pengetahuan dan kesadaran, yang mana di dalamnya itu meminta saran, masukan, atau kritik dari orang-orang inovatif yang ada di dalam sebuah instansi tersebut. Subtahap inisiasi yang kedua adalah langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Ada 2 hal dan dimensi sikap yang ditunjukkan terhadap adanya inovasi, yaitu sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan adanya inovasi, menunjukkan sikap skeptis terhadap inovasi, dan merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Jadi tahap yang kedua, langkah yang kedua dalam tahap inisiasi adalah pembentukan sikap terhadap inovasi. Seorang pemimpin lembaga harus menanyakan kemauan anggota yang ada dalam lembaga tersebut apakah mau untuk diadakan inovasi, dan memberikan kesadaran kepada mereka bahwa inovasi tersebut akan memberikan peningkatan terhadap lembaga yang dipimpin. Untuk tahap inisiasi yang ketiga, untuk langkah inisiasi yang ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu dapat diterima dan ia senang untuk menerima, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaiknya. Jadi ketika sudah melakukan langkah yang kedua, maka seorang manajer atau seorang pemimpin sekolah itu mengambil keputusan dari
orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut. Jika memang mau mengambil keputusan untuk inovasi, maka hendaknya untuk segera dilakukan inovasi. Jika tidak mau, maka tidak perlu melakukan inovasi. Jadi seorang yang ingin melakukan inovasi tidak langsung contohnya saya ingin melakukan inovasi ini, jadi langsung bergegas melakukan prosesnya. Tidak seperti itu, harus melakukan atau melalui tahap-tahap yang ada dalam artikel ini. Setelah pada subbab yang terakhir, subbab inisiasi yang terakhir, melangkah pada tahapan kedua dalam inovasi. Tahapan kedua tersebut adalah implementasi. Setelah semuanya sudah menyetujui, entah itu menyetujui atau tidak, dan di sini yang dibahas adalah ketika menyetujui, maka hendaknya melakukan implementasi. Apa itu implementasi? Yaitu tindakan dari rencana-rencana dan keputusan serta saran-saran yang telah diberi oleh orang-orang inovatif yang ada dalam lembaga tersebut. Untuk tahapan yang ketiga dalam inovasi adalah kontinuasi. Apa itu kontinuasi? Yaitu sampai pada tahap ini, kontinuasi ini adalah pelaksanaan inovasi yang didorong untuk menjadi suatu kebiasaan. Misal untuk dalam media pembelajaran, sekarang harus menggunakan layar atau LCD. Jadi itu hendaknya dijadikan pembiasaan agar benar-benar nyata fungsi atau manfaatnya. Kalau hanya dibuat untuk sekedar yang namanya inovasi, tidak dibiasakan, maka tidak akan nampak juga tujuan atau manfaat serta fungsinya. Selanjutnya adalah respon inovasi terhadap mutu sekolah, yang mana inovasi pastinya memberikan dampak, entah dampaknya lebih baik atau lebih buruk atau tetap saja pada pergerakan sebelumnya. Jadi inovasi yang dilakukan oleh SMK 1 Jenangan Ponorogo ini membuahkan hasil dan respon yang sangat baik terhadap sekolah dan mutu peserta didik. Perubahan yang dilakukan direspon baik oleh wali murid, guru, khususnya para peserta didik di SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Dampak dan hasilnya, mereka bisa yang awalnya mutu dan kualitasnya di bawah rata-rata, dengan adanya inovasi tersebut kini menjadi berkembang dan sangat bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.